Pak Gubernur, sebentar Pak. Kami dengar kabar katanya karena memang ada perang, itu sempat ada pembelahan di anggota-anggota G20. Dan ini mungkin akan mempersulit pertemuan puncak G20 di Bali. Apa yang dilakukan Indonesia, Pak Peri dan juga Bu Sri Mulyani, untuk membuat kerjasama multilateral ini efektif, Pak? Disinilah tentu saja diplomasi menjadi sangat penting. Tidak hanya diplomasi di kepala negara, Pak Presiden, diplomasi di Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri Luar Negeri, koordinasi di Sherpa, Pak Menko Ekonomi, di diplomasi di jalur keuangan, Bu Menteri Keuangan, untuk Menteri Keuangan, dan saya sebagai Gubernur Bank Sentral. Kita diplomasi terus-menerus. Lihat, kalau kita tidak bersatu, kita tidak berkoordinasi, dunia akan semakin berat. Dan dampaknya tidak hanya di negara maju, di negara berkembang, negara yang kurang beruntung di Afrika. Itu kita terus suarakan. Kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Nah, diplomasi yang terus kita lakukan, diplomasinya tidak hanya diplomasi di jalur resmi saja, tapi juga diplomasi. Kenapa sepanjang kita keketuaan G20 kita memperlihatkan, ini loh Indonesia sangat berbeda-beda, tapi kita bersatu. Ini loh kemajuan-kemajuan ekonomi Indonesia. Inilah UMKM Indonesia. Tentu saja kemajuan-kemajuan itu ada. Seperti yang sekarang, ini puji syukur ya. Kita harus bersyukur kerja keras kita sampai pada pertemuan keempat, pertemuan terakhir Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ini, hari ini, dengan juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, juga arahan dari Bapak Presiden, ini kan ada 15 paragraf. 2 paragraf ini yang belum ada kesepahaman. Tentu saja negara-negara maju G7 mengatakan ini kondisi global seperti ini karena ada invasi dari Rusia ke Ukraina. Sementara Rusia mengatakan ini karena sanksi. Dari banyak negara berkembang, tentu saja kita tidak mempersalahkan siapa ke siapa, tapi dampaknya itu. Nah, ini paragraf pertama itu bukan masalah kondisi global ekonomi, tapi perbedaan pendapat mengenai penyebabnya. Karena masing-masing ada kepentingan. Betul. Juga paragraf kedua itu terkait dengan energi dan makanan. Sama. Bukan karena kondisi energi dan makanan, tapi pandangannya penyebabnya kenapa. 2 paragraf itu yang memang gimana pun juga tidak mungkin ada kesepakan karena itu adalah masalah politik. Kebijakan yang perlu diambil apa secara terkoordinasi itu? Satu, tentu saja Bank Sentral perlu memastikan inflasinya segera turun dengan tetap independensi Bank Sentral. Di bidang fiskal, tentu saja bagi negara yang punya ruang fiskal, punya ruang anggaran, berikan tentu saja bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. Itu masing-masing negara ya, Pak? Ya, tentu saja kondisi masing-masing negara berbeda-beda. Seperti itu. Demikian juga perlunya kesepahaman untuk mengatasi ini secara multilateral. Itu kesepahaman untuk mengatasinya itu ada, sudah dicapai. Cuma kadarnya kan berbeda-beda. Berapa suku bunga naik, bagaimana berapa fiskalnya, dan kemudian bagaimana kemudian secara nasional itu kan berbeda-beda. Tapi secara kolektif G20 sepaham itu. Akan mengkoordinir begitu. Nah, ini memang masing-masing negara sepakat akan menempuh itu. Cuma kadarnya kan berbeda-beda. Ya, itu seperti itu. Nah, di dalam normalisasi kebijakan itu juga tidak cukup hanya untuk langkah-langkah, tapi adalah kerangka kerja untuk perumusan bauran kebijakan ekonomi nasional. Nah, disinilah keketuaan Indonesia menjadi penting karena di Indonesia ini sih kita sudah praktekkan. Berjalan koordinasi antara pemerintah dan Bank Sentral. Bank Sentral independen, tapi kita koordinasi erat, khususnya koordinasi yang erat antara Bu Menteri Keuangan di fiskal dengan kebijakannya Bank Indonesia. Makanya tahun ini kan tentu saja dengan Undang-Undang 220 Bank Indonesia masih bisa membiayai fiskal 224 oleh
Ibu Menteri Keuangan digunakan untuk sebagian membayar subsidi. Betul. Sehingga subsidi dinaikkan menjadi 504. Tapi setelah harga minyak di atas 100, baru kemarin ada penyelesaian harga. Tapi dengan cara itu mengatakan, kita sampaikan kepada global, perlu ada koordinasi antara fiskal dan moneter. Itu bauran kebijakan ekonomi nasional. Yang kedua dalam bauran kebijakan ini, di Bank Sentral sendiri, ya ojo jamune suku bunga tok toh. Jangan itulah, seperti ada bauran kebijakan Bank Sentral yang Bank Indonesia juga sudah menerapkan. Bukan hanya suku bunga. Suku bunga, gitu ya kalau bagi negara berkembang selain suku bunga ya stabilisasi nilai tukar, pengelolaan aliran modal, makroprudensial. Nah itu kita sampaikan, dan itu kerangka kerja itu yang kemudian oleh IMF dirumuskan, yang disebut oleh IMF adalah Integrated Policy Framework. Integrated Policy Framework IMF itu seperti bauran kebijakan ekonomi Indonesia. Nah, kita juga nggak cukup hanya IMF, harus kerjasama dengan BIS, Bank for International Settlement, yang mengatasi masalah regulasi pengawasan di sektor keuangan, termasuk makroprudensial. Sehingga yuk IMF sama BIS kerjasama, membangun dua kerangka kerja itu menjadi suatu integrated kebijakan, bauran kebijakan. Itu yang pertama ya. Saya mulai agenda yang kedua. Di financial sector. Lihat, global ekonomi ini juga sudah merembet ke sektor keuangan. Yang sudah susah-susah kita perkuat sejak krisis keuangan global. Sektor keuangan di perbankan sudah cukup bagus. 2008 ya? Ya, 2008. Permodalan sudah cukup kuat. Pengawasan, pengaturan sudah kuat. Cuma ada dua area di sektor keuangan yang harus diperkuat. Yaitu pengawasan dan regulasinya. Yaitu adalah satu mengenai non-bank financial institution. Seperti investment fund, hedge fund, ya seperti ini juga menimbulkan suatu ketidakstabilan di pasar keuangan global. Sehingga kemudian melalui keketuaan Indonesia kita meminta Financial Supervisory Board dan BIS, Bank for International Settlement, merumuskan bagaimana pengawasan dan pengaturan untuk non-bank financial institution di financial sector itu. Mendengar penjelasan Pak Peri, berarti KTT G20 di Bali, kita akan solid Pak di situ Pak? Tentu saja sesuai arahan Bapak Presiden di dalam KTT Leaders di November nanti, ini kan ada 3 agenda penting. Yang satu adalah mengenai health, kesehatan. Yang kedua adalah masalah digital. Yang ketiga adalah masalah green. Nah, tentu saja kalau masalah kesehatan, kalau masalah perlunya kerjasama dalam kesehatan sudah disepakati. Dana juga sejumlah negara itu juga sepakat. Tapi bagaimana melakukan? Lembaganya siapa? Lah itu yang kemudian belum disepakati. Kalau digital ekonomi dan keuangan seperti tadi saya sampaikan sudah banyak itu, dan itu adalah legasi yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Presiden. Termasuk saya harus menyampaikan untuk digitalisasi sistem pembayaran kerjasama internasional Indonesia. Kemarin saya bersama Gubernur Bank Sentral 5 negara ASEAN sudah sepakat untuk konektivitas antar ASEAN, QR, FAST, dan dasarnya lagi dengan local currency masing-masing dan langsung. Jadi bebas dari risiko nilai tukar. Ya, dan itu yang memang dalam dunia ekonomi digital kita sudah banyak kemajuan, banyak capaian, dan kita menunjukkan di bawah keketuaan Indonesia juga ASEAN 5 itu sudah melakukan lebih jauh itu. Masalah yang tentu saja isu yang ketiga adalah masalah green. Dan Indonesia sangat mendukung. Nah, green economy itu juga, dan termasuk juga sustainable economy and finance, itu tidak hanya masalah hilirisasi dari natural resource, lebih green, tapi juga sustainable economy dan keuangan untuk inklusi, untuk masyarakat, untuk ekonomi kerakyatan. Yang itu yang kemudian dilakukan. Tentu saja ini masalah ekonomi dan keuangannya sudah banyak
kemajuan, tapi masalah politiknya. Itu dia. Nah, itu yang kemudian warna yang akan mewarnai di dalam KTT di November nanti. Tadi itu saja. Ini saya yakin Bapak Presiden tentu saja ke leadership beliau tentu saja akan membawa kita ke sana lah. Itu yang kita harapkan sama-sama supaya kemudian walaupun misalnya seperti naik pesawat, Pak, kita masuk turbulence, bergeraknya tidak terlalu lama dan juga tidak sampai jatuh. Dan kita akan bisa masuk ke udara yang lebih bagus lagi ya. Itu harapan kita bersama, Pak Peri Warjio. Terima kasih untuk keterangannya. Selamat malam waktu Washington DC, Pak. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu juga. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dari pertemuan FMCBG yang juga diawali dengan pertemuan IMF World Bank untuk menuju pertemuan G20 di Bali bulan depan. Saya Leonard Samosir, berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.